Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwah sekalian, dalam kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa ya untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab ya melalui buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul di kelas santai ini ya. Di sesi yang ke-8 ya insyaallah kita akan membahas tentang penerapan 3 langkah mahir ya membaca dan memahami Arab Gundul ini ke dalam contoh ayat Al-Qur'an ya. Sebagaimana kita ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa langkah mahir yaitu 3 langkah ya meliputi menentukan suatu bentuk kata ya atau sigot. Yang kedua, mengetahui kedudukan kata dalam struktur kalimat. Dan yang ketiga, menerjemahkan sesuai dengan prinsip-prinsip terjemahan. Ya, dan ini semua diatasi dengan 3 ilmu ya secara dasar, itu mufradat, tasrif, dan nahu. Nah, mari kita coba terapkan 3 langkah ini ya, 3 langkah ini ke dalam ayat Al-Qur'an ya. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 125 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, langkah pertama yaitu menentukan suatu bentuk kata atau sigot. Nah, dalam membaca teks-teks Arab Gundul pertama kali kita mesti mengenali bentuk suatu kata. Apakah ia berupa isim, fi'il, ataukah huruf? Ya, selanjutnya kita mesti mengenali apakah kata tersebut jamid, ya, tidak diambil dari kata lain, ataukah mustaq, ya, diambil dari kata lain. Jika jamid, kata tersebut cukup kita ketahui dari kamus mufradat atau kosakata, ya, namun jika mustaq tidak cukup diketahui dari mufradat, tetapi harus ditelusuri di dalam ilmu tasrif. Di dalam ilmu tasrif, kita akan mengetahui proses pembentukan kata tersebut yang memiliki pola-pola tertentu dan memiliki pecahan-pecahan kata. Nah, di dalam ayat di atas, misalnya ya, kita tentukan terlebih dahulu ya di langkah pertama ini, apakah isim, fiil, ataukah huruf. Ya, nah di sini sudah saya kelompokkan ya mana saja yang termasuk isim, ya mana saja yang termasuk fiil dan mana saja yang termasuk huruf ya. Dan dari isim, fiil, dan huruf itu kemudian ditentukan apakah jamid atau mustaq. Ya. Nah, kalau kita lihat satu persatu misalnya wa basyiril ladzina waw ini huruf. Ya, lu basyir ini fiil, alladzina isim, amanu fiil, wa huruf, amilu fiil, as-solihati isim, ya anna huruf, la huruf, hum isim, jannatin isim, tajri ya fiil, min huruf, tahti isim, ha isim, al-anharu isim. Ya, nah kita lihat dari isim ini ada kita bagi kepada jamid dan mustaq. Ya, yaitu yang termasuk jamid alladzina, ya hum, jannatin, tahta, ya ha dan al-anhar. Nah, yang jamid ini cukup diketahui dari mufradat, tidak memiliki pecahan-pecahan. Ya, artinya ketika kita mengetahui ini jamid, ya tidak ada pecahannya, ini kita tidak perlu menelusurinya dalam ilmu tasrif. Ya. Kemudian yang termasuk mustaq as-solihati. Nah, kalau as-solihati ini mustaq memiliki pecahan-pecahan yang mesti ditelusuri dalam ilmu tasrif. Ya, dalam ilmu tasrif misalnya kita akan tahu bahwa solihati ini adalah sigotnya isim fa'il. Ya, dari solaha yasluhu, solahan solihun.
Ya, lalu untuk jamaknya ini untuk jamak muannas shalihatun, shalihatani, shalihatun. Ya. Nah, jadi yang mustaq ini bisa kita telusuri dalam ilmu tasrif ya untuk mengenali ya bentuk-bentuknya. Nah, adapun yang jamid itu tidak ada ya, tidak ada perubahan-perubahan seperti tadi. Ya, sehingga dengan mengetahui jamid dan mustaq ini kita menjadi jelas di dalam mengamati suatu kata ya. Kalau jamid ya sudah tidak perlu ditelusuri gitu ya. Di dalam ilmu tasrif hanya cukup dengan prodad ya kosakata saja. Sedangkan yang mustaq tidak cukup kita dengan membuka kamus misalnya ya karena tidak semua kata mustaq ditulis di dalam kamus. Nah, ini perlu ditelusurinya di dalam ilmu tasrif. Ya. Nah, untuk fiil, nah fiil itu semuanya mustaq ya, tidak ada yang jamin ya, kecuali ada sangat sedikit ya pengecualian saja. Misalnya Bashir, Amanu, Amilu, Tajri, ini semua mustaq memiliki pecahan yang mesti ditelusuri dalam ilmu tasrif. Misalnya dalam ilmu tasrif kita ketahui Bashir ini fi'il amr ya dari basyaru yubashiru, tabshiron, mubashirun, mubasharun, bashir. Amanu ya ini fi'il madi untuk domirhum. Ya, amana yu'minu imanan. Lalu pecahan dalam fi'il madinya amana, amana, amanu ya menggunakan waw. Begitu juga amilu ya fi'il madhi maklum dari amila ya'malu amalan ya amila amila amilu. Tajri fi'il mudhari ya dari jaro yajri jarian yajri yajriyani yajruna tajri ya untuk dhamir hiya. Kemudian yang huruf semuanya jamid, tidak ada yang mustaq. Jadi kalau kita menemukan huruf ya tidak perlu ditelusuri dalam ilmu tasrif. Misalnya wa, anna, la, ya, min, ya. Cukup diketahui dari mufradat saja, tidak memiliki pecahan-pecahan. Nah, dari keterangan contoh di atas, ya dapat disimpulkan bahwa isim itu ada yang jamid, ada yang mustaq, sedangkan fi'il seluruhnya mustaq, kecuali fi'il-fi'il yang tidak berkaitan dengan waktu, ya, yang disebut fi'il jamid. Ini sangat terbatas, misalnya nikma, bisa, laisa. Dan dari segi makna pun dia bukan kata kerja ya, ini fi'il jamid ini. Nikma ini sebaik-baik, bisa seburuk-buruk, laisa bukan ya atau tidak. Dan huruf seluruhnya jamid. Nah, itu contoh penerapan langkah yang pertama ya, walaupun nanti akan dirinci ya lebih jelas lagi ya di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Kemudian langkah yang kedua, mengetahui kedudukan kata dalam struktur kalimat atau mauki ya. Setelah kita memahami bentuk setiap kata, selanjutnya kita mesti mengetahui tersusunnya suatu kalimat yang terdiri dari kata-kata tersebut. Ya, suatu kata jika telah berada di dalam struktur kalimat, ia telah memiliki kedudukan khusus yang disebut mauki yang berpengaruh terhadap kondisi akhiran katanya ya. Maka di sini kita bisa menentukan suatu kata itu apakah mabni, akhiran katanya tetap, ataukah mu'rob, akhiran katanya berubah. Ya, lalu apa kedudukannya di dalam i'rob? Jika isim, apakah marfu, mansub, atau majrur? Jika fi'il, apakah marfu, mansub, atau mansub? Ya, sedangkan huruf tidak memiliki kedudukan di dalam i'rob. Ya, kedudukan kata inilah yang akan dipelajari dalam ilmu nahu. Ya, jadi ada dua hal yang kita lakukan dalam langkah yang kedua ini, yaitu menentukan apakah mabni ataukah mu'rob. Ya, lalu apa kedudukannya? Nah, dari isim fi'il huruf yang kita bagi tadi, sekarang kita tentukan dari segi mu'rob dan mabninya. Ya, yang isim yang termasuk mabni alladzina ya hum tahti ya ha tetap dalam satu keadaan. Jadi alladzina ini tidak bisa berubah jadi alladzinu, alladzin tidak bisa. Hum tidak bisa berubah ya. Tahti ya tahti itu karena ada min jadi tahti ya. Sedangkan tanpa min itu tahta, tapi dia tetap mabni. Ya, ini hanya pengecualian saja kalau ada min. Ha juga mabni ya dengan sukun. Nah, kemudian yang mu'rob ini bisa berubah ya tergantung kedudukan atau posisinya di dalam kalimat. Solihati misalnya dia bisa berubah jadi solihatu dengan doma.
Jannatin juga bisa berubah jadi jannatun. Ya, al-anharu bisa berubah jadi al-anharu, al-anharu, al-anhari. Perubahannya kepada 3 macam perubahan i'rab ya, yaitu marfu, mansub, dan majrur ya. Kita mengenal saja dulu istilah ini meskipun kita belum terlalu mendalaminya. Nanti di pembahasan-pembahasan selanjutnya itu akan dibahas. Ya misalnya al-anharu itu bentuk marfunya ya, tanda marfunya doma. Al-anharo ya mansub, bentuk tanda mansubnya fathah. Al-anhari majrur, tanda majrurnya kasroh ya. Jadi seperti itu bisa berubah-ubah. Nah nanti perubahan ini tergantung posisi dia dalam kalimat ya. Ketika sudah ada dalam kalimat ya dia mengharuskan satu kondisi ya, misalnya al-anharu ya, dalam ayat ini tajri min tahti al-anharu. Dia tidak boleh dibaca al-anharu al-anhari, tidak boleh. Ya, karena kedudukan dia dalam kalimat mengharuskan dia harus berharokat dhamma atau dalam keadaan marfu. Alasannya kenapa? Nah, inilah nanti akan dibahas. Ya, alasan kenapa harus marfu, kenapa harus mansub dan majrur. Nah, di dalam ayat ini misalnya kenapa anharu dibaca marfu ya, tandanya doma? Karena posisi dia sebagai subjek, sebagai pelaku dari fiil ya, kata kerja tajri. Tajri min tahtihal anharu, mengalir. Apa yang mengalir itu? Ya, sungai-sungai. Dia sebagai pelaku dari pekerjaan tersebut. Nah, ketika menjadi pelaku disebutnya fa'il ya, kedudukannya maka harus marfu, dibaca dhammah. Tidak boleh kita membaca al-anharu al-anhari, begitu. Lalu fi'il ada yang mabni ya, tetap dalam satu keadaan basyir, amanu, amilu ya, ini tidak bisa berubah akhirannya. Lalu ada yang murob, misalnya tajri. Bisa berubah-ubah tergantung posisi. Ya, tajri ini bisa berubah jadi tajriya, bisa berubah dengan menjadi tajri, dihilangkan dianya. Ini untuk perubahan fiil kepada marfu, mansub, dan madzum. Ya, ini tanda pengganti sebetulnya ya. Ya. Kalau ada tanda asli misalnya yansuru, yansuro, yansur. Ya, itu perubahan di dalam fiil ya. Misalnya yansuru marfu'nya tandanya dengan doma, yansuro mansub ya, tanda mansubnya fathah, yansur mazum, tanda mazumnya sukun. Tapi ini tanda pengganti ya, nanti ada pembagiannya ya, fiil-fiil itu akan dibahas dalam pembahasan berikutnya. Nah, sedangkan huruf seluruhnya mabni, tidak ada yang bisa berubah akhirannya. Wa, anna, la, min tidak berubah-ubah. Ya, begitu. Nah, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa isim itu ada yang murob dan ada yang mabni, fiil ada yang murob dan mabni, sedangkan huruf seluruhnya mabni. Nah, itu langkah yang kedua ya. Ini sebagai gambaran untuk di awal ya, bagaimana menerapkan 3 langkah ini, dan insya Allah nanti akan dipelajari lebih jelas dan lebih detailnya. Lalu langkah ketiga menerjemahkan sesuai prinsip-prinsip penerjemahan ya, atau tarjamah. Langkah berikutnya untuk dapat memahami teks Arab yang kita baca, kita mesti mampu menerjemahkannya dengan benar. Proses penerjemahan ini akan terjadi secara bertahap ya, yaitu dimulai dengan mengetahui arti dasar suatu kata yang diketahui dari mufradat. Ya, setelah itu mengetahui arti kata yang sesuai pecahannya yang diketahui dari ilmu tasrif. Ya, dan selanjutnya mengetahui arti setiap kata yang tersusun dalam suatu kalimat secara bersambung dengan memperhatikan kedudukannya yang diketahui dari ilmu nahu. Jadi 3 ilmu ini dipraktekkan ya dalam menerjemahkan ilmu mufradat, tasrif, dan nahu. Misalnya dalam ayat di atas kita menerjemahkan wa ya, karena kita tahu maknanya dan. Misalnya basyir, berikanlah kabar gembira. Nah, secara dasar makna basyir itu memberi kabar gembira. Tapi kita artikan berikanlah. Kenapa? Karena kita tahu basyir itu dalam ilmu tasrif sebagai fi'il amar yang menunjukkan perintah, sehingga kita terjemahkan berikanlah. Alladzina ya, orang-orang yang amanu ya, beriman, telah beriman ya, kita
menerjemahkan orang-orang yang telah beriman, karena memang ini adalah fi'il madhi ma'lum. Dan telah beramal as-solihati, soleh, beramal apa? Beramal soleh. Nah, ini menjadi objek ya dalam ilmu nahu diketahui, sehingga menerjemahkannya tepat, kita memposisikannya sebagai objek dalam terjemahan itu. Ya, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, jadi tiga ilmu ini kita terapkan dalam menerjemahkan ya, mufradat, tasrif, dan nahu. Nah, untuk menyambungkan makna setiap kata dalam kalimat diperlukan proses pengalihan dari struktur bahasa Arab ke struktur bahasa yang akan kita terjemahkan. Karena setiap bahasa memiliki strukturnya masing-masing, ya jika kita tidak memperhatikan hal ini, maka bahasa terjemahan akan terasa rancu dan tidak dapat dipahami. Ini secara kesimpulannya ada 8 ya, nanti akan dibahas pembahasan akhir tentang penerjemahan ini. Yang kedua ya, menerjemahkan sesuai bahasa terjemahan. Ya, di dalam bahasa Arab itu antara subjek, predikat, objek itu bisa dipindah-pindah posisinya ya. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia itu sudah baku. Misalnya Ahmad memakan roti. Nah, dalam bahasa Arab bisa saja memakannya didahulukan. Misalnya akala ya Ahmadu al-hubza. Ya, dalam menerjemahkan jangan memakan Ahmad roti, tapi tetap Ahmad memakan roti. Subjek, predikat, objek. Juga dalam bahasa Arab bisa didahulukan objeknya al-hubza akala Ahmadu misalnya. Ya, dalam menerjemahkan tetap kita menerjemahkan Ahmad makan roti, jangan roti memakan Ahmad, jadi kacau maknanya begitu ya. Ya, memperhatikan kata mustarok ya, karena satu lafaz banyak arti ya, dan memilih arti yang paling sesuai dengan konteks pembicaraan. Misalnya kata ainun itu bisa mata, bisa mata-mata ya. Itu dalam bahasa Arab banyak kata mustarok. Lalu memperhatikan muradib ya, sinonim dan antonim ya. Begitu, ini untuk keindahan suatu kalimat, misalnya ada sinonim, ada antonim ya. Dalam Al-Quran misalnya wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin ya. Memperhatikan marifah dan nakiroh, karena marifah itu berarti sudah diketahui. Ja'ar rajulu ya, telah datang seorang laki-laki, artinya sudah diketahui laki itu siapa. Nah, ja'ar rajulun ya, pakai tanwin menunjukkan nakiroh, belum diketahui laki itu siapa. Nah, ini perlu diperhatikan dalam penerjemahan. Perhatikan fawaid, makna dari bab tasrif ya. Setiap bab dalam tasrif nanti ada makna-makna tersendiri. Lalu huruf juga, satu huruf bisa banyak makna ya, tergantung konteks pembicaraannya. Misalnya huruf ba, bi itu memiliki 14 makna ya, akan dibahas nanti di pembahasan akhir. Juga memperhatikan gaya bahasa uslub ya. Misalnya gaya bahasa pertanyaan, gaya bahasa syarat, ta'ajub dan sebagainya. Ya, khususnya memang yang dibahas dalam ilmu nahu. Ya, karena kalau uslub-uslub yang lain yang memberikan makna-makna tertentu dengan lebih luas itu dipelajarinya dalam ilmu balaghah. Ya, ilmu nahwu ini hanya untuk uslub-uslub yang dasar saja ya, terkait dengan benarnya susunan suatu kalimat gitu ya. Nah, itulah ikhwah sekalian ya, penerapan di dalam tiga langkah membaca dan memahami Arab gundul. Ya, di sini ada definisi-definisi yang saya tuliskan. Ya, bisa dibaca ya tentang ilmu tasrif itu apa ya, dan secara intinya sudah kita bahas ya. Ilmu tasrif itu membahas tentang bentuk kata ya atau sigot. Sedangkan ilmu nahu itu membahas tentang susunan kalimat. Ya, jadi suatu kata yang sudah tersusun dalam kalimat. Ya, pengertian jamid ya yang tidak diambil dari kata lain, mustaq diambil dari kata lain. Pengertian irob ya, perubahan akhiran kata dan sebagainya, dan juga mabni ya. Nah, itulah ikhwah sekalian, mudah-mudahan
bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.